Kita langsung masuk aja ya. Kita akan bahas beberapa informasi dasar terkait kitab Yudit dan juga nanti kontennya, isinya dan juga hal-hal yang kita bisa renungkan lebih dalam lagi bersama-sama. Ya, secara umum ya kitab Yudit adalah satu cerita bagaimana seorang perempuan Yahudi ya, yang bernama Yudit mengalahkan musuh-musuh Israel melalui tangannya. Ya, namanya Yudit sendiri adalah tangan seorang perempuan Yahudi. Gitu. Tangan seorang perempuan itu arti nama Yudit itu. Ya. Jadi tangan perempuan Yahudi kalau nggak salah. Tangan perempuan Yahudi itu namanya. Itu arti namanya Yudit. Dan di dalam cerita ini ada beberapa karakter yang penting. Ya pasti utamanya adalah Yudit sendiri. Dan ada Nebukadnezar sebagai antagonis utama dan juga jenderal panglima kepercayaannya yang bernama Holofernes ya. Dan dalam cerita ini juga ada Achior ya, seorang Amon ya, dan juga Uzia. Jadi ada beberapa orang ya khasnya yang penting ya. Jadi ada Yudit sendiri, ada Nebukadnezar, dan juga jenderalnya Holofernes. Holofernes sebetulnya peran yang lebih penting dalam cerita ini. Habis itu ada Uzia, raja Yerusalem di dalam cerita ini, dan nanti juga ada Achior. Ini semua tokoh-tokoh yang berperan penting dalam cerita. Setting dalam cerita ini, cerita ini memakai setting di dalam kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi, ya, setting dalam cerita ya. Setting in book ya, bukan setting in life ya, setting in book. Ini ya, 6th century BC ya. Dan cukup jelas bahwa cerita ini adalah satu cerita ahistorikal ya. Kalau hari ini kita sering sebut, kalau kita ya mengerti sebagai fiksi lah, tapi bukan cuma sekedar fiksi ya, saya nggak suka pakai fiksi, tapi ahistorikal itu memakai data-data historikal gitu. Tapi itu bukan satu kejadian yang nyata gitu, dan ini emang kemungkinan besar ya, ini cukup jelas ya, ini yang sebetulnya mau dinyatakan oleh penulis kitab Yudit sendiri gitu. Penulis kitab Yudit sendiri itu mau menyatakan kepada pembacanya bahwa ya ini bukan kejadian nyata ya. Karena apa? Karena dari awalnya emang langsung ada beberapa kesalahan gitu, dan itu kemungkinan besar bukan kesalahan salinan atau apa ya, tapi misalnya di dalam kitab Yudit itu ditulis bahwa Nebukadnezar itu berkuasa di atas negara Assyrians gitu. Tapi kita tahu kan ya, Nebukadnezar itu raja atas Babylon gitu. Ya, jelas-jelas Asyur di zamannya Nebukadnezar menjadi raja itu udah hancur. Tapi di dalam kitab Yudit ditulis bahwa dia raja di atas Assyrians ya. Dan itu di dalam beberapa titik, saya kasih contoh aja, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 19 ya. Di sana ditulis bahwa orang yang dibuang oleh Israel itu sudah kembali lagi kepada Israel. Tapi sebetulnya di saat itu tuh, bahkan kalau dalam settingan ini ya, abad ke-6 sebetulnya orang Israel tuh belum dihancurkan gitu. Tapi ditulis bahwa dalam kitab ini orang Israel tuh sudah kembali. Orang yang sudah dibuang kembali lagi ke Israel. Dan dalam kitab Yudit ya, kota yang paling penting yang menjadi fokus cerita adalah kota Betulia. Di dalam sejarah nggak ada catatan yang namanya kota Betulia tuh nggak ada gitu. Ya. Jadi emang dari, ya ini caranya Alkitab, penulis Alkitab ya, dengan gaya kunonya menyatakan kepada kita ya, ini bukan cerita historis gitu. Tapi emang bagi kita tuh sangat penting, bagi mereka tuh sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Yang penting tuh apa? Yang penting adalah message-nya. Ya. Message itu penting gitu. Ya. Apa yang mau disampaikan, apa makna dari cerita itu, apa yang mau dinyatakan di dalam konteks mereka, itu sangat penting ya. Dan seringkali ya sebetulnya dalam kehidupan kita juga sebetulnya tuh lebih memerlukan message ya, daripada historical facts ya. Kita lebih memerlukan message, cerita, daripada fakta gitu, fakta semata-mata mungkin kita sudah tahu gitu. Kita sudah tahu
Tuhan itu baik, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu panjang sabar. Ini kan semua facts ya. Ya. Tuhan omnipresent, Tuhan di mana-mana, semua fakta gitu. Ya. Tapi kadang-kadang yang kita perlukan tuh bukan fakta kan ya, tapi kita tuh perlu message gitu. Bagaimana Tuhan itu baik, itu penting. Bagaimana Tuhan itu menyatakan dia tuh maha hadir, maha kuasa, itu sangat penting. Kita hari ini saya percaya nggak asing lah ya. Sekali lagi kita semua tahu ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, Tuhan itu di mana-mana, Tuhan itu berkuasa. Tapi ketika kita mendengar bagaimana orang bersaksi, ya, menyaksikan bagaimana Tuhan itu hidup dan bekerja dalam hidup mereka, ya, menyembuhkan mereka, mengampuni dosa mereka, ini kan semua sangat sangat menguatkan kan ya. Padahal faktanya kita udah tahu gitu loh. Tuhan mengampuni dosa, saya sudah tahu dari kapan saya udah tahu gitu. Ya. Tuhan itu baik, saya dari kecil saya juga udah tahu gitu. Tapi ketika kita dengar bagaimana Tuhan itu baik di dalam kehidupan seseorang, wah itu menguatkan gitu. Itu menguatkan ya. Message itu penting ya. Message itu penting khususnya kepada kalau kita bayangkan pembaca mula-mula dari kitab Yudit, yaitu orang-orang Israel di zaman pembuangan gitu ya. Coba kita bayangkan kalau kita tuh orang Yahudi di zaman pembuangan, orang tua kita, leluhur kita semua itu menyembah Yahweh, ya. Tapi orang-orang di sekitar kita ya, itu menyembah dewa-dewa yang lain. Ya. Tapi kita yang ditindas gitu, kayak ada godaan juga kan ya buat menyembah dewa yang lain. Ya. Apalagi nanti ketika setelah Babylon itu sudah dihancurkan, dikalahkan oleh Roman Empire ya, kerajaan Romawi, ya. Masuk zaman Hellenization, semua diyunanikan. Itu kan juga ada godaan-godaan kan ya. Kok mereka yang di dalam budaya Yunani, ya mereka tuh berkembang, ya mereka tuh berjaya, kok kita masih di bawah gitu ya. Ya buat apa gitu. Ya. Ini kan godaan-godaan yang sangat real kan ya, godaan sangat real gitu. Di dalam situasi kayak gini, itulah kenapa kita bisa mengerti tuh message itu penting. Bukan cuma sekedar tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Tapi bagaimana Tuhan yang baik itu bisa dinyatakan dalam konteks mereka untuk menguatkan iman mereka lagi gitu. Godaan tersebut dalam zaman mereka itu benar-benar jelas gitu ya. Khususnya mungkin di zaman mungkin 1-2 abad sebelum Yesus lahir, di zaman Hellenization, di zaman kerajaan Roma. Itu kan kita tahu kenapa Alkitab itu harus ditulis dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Lama, Septuaginta, LXX itu kan ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Karena emang generasi baru orang Yahudi udah nggak bisa lagi baca Ibrani gitu. Mereka tuh kan bicara Aramaik, dan mereka tuh nggak bisa baca Ibrani gitu. Kalau mereka bisa baca Ibrani, ngapain tulis Septuaginta? Tapi mereka justru tulis Septuaginta, kitab Ibrani di dalam bahasa Yunani, gara-gara untuk melayani orang-orang di saat itu yang udah nggak bisa baca lagi. Jadi emang sekali lagi ada godaan-godaan yang kuat yang mereka hadapi sebagai orang umat Tuhan di saat itu ya. Dan cerita-cerita seperti kitab Yudit ini itu sangat bisa menguatkan iman mereka ya. Next, secara struktur literatur ya. Struktur literatur. Itu bisa dibilang kitab Yudit itu cuma ada 2 bagian yang besar. Bagian pertama tuh 1-8. Bagian kedua tuh 9-16. Sorry, 1-7. 1-7. 8-16. Bagian yang pertama menyatakan kenapa bisa terjadi Israel itu dikepung, diserang oleh Babylon. Ya, bagian kedua 8-16 basically ada cerita tentang bagaimana Yudit itu menyelamatkan bangsa Israel. Yang menarik di bagian ini adalah 2 bagian ini. Dua-duanya itu ditulis dengan chiasmus, chiastic yang sempurna gitu, perfect chiastic. Untuk kita yang nggak tahu istilah chiastic, yaitu cara penulisan ya, yang itu ya kayak piramida gitu bentuknya ya. Ini A, B, C, B, A gitu. Jadi di dalam penulisan seperti ini ya, poin yang paling penting adalah ini gitu. Ini yang paling penting. Kita harus baca seluruh bagian ini di dalam poin ini.
Kadang-kadang tuh orang kalau menaikkan Mazmur atau pilih-pilih ayat dari Mazmur ya, seringkali ya mereka mungkin pilih ayatnya yang paling atas ya, atau enggak yang paling bawah. Sebetulnya ada Mazmur-Mazmur tertentu itu juga ditulis dalam struktur kiastik. Ya. Yang paling penting itu sebetulnya di tengah. Ya. Saya mau kasih lihat ya struktur dari kiastik dari kitab Yudit ya. Bisa ditayangkan? Ya, coba kita lihat ya. Ini pasal 1 sampai pasal ke-7 ya, cukup jelas kan ya, ya. Operasi melawan negara-negara, respon Israel. Laporan Achior ke Holofernes, laporan Achior ke Israel. Langsung balik lagi, respon orang Israel. Itu balik lagi, operasi melawan Israel yang tidak patuh gitu ya, kiastik gitu ya. Dan ini bukan cuma di kitab Yudit ya, ini emang bagaimana orang-orang kuno itu cara menulis literatur mereka gitu. Ya, dan ini juga kita bisa temukan di dalam Alkitab ya, bukan cuma di kitab Yudit ya. Bagian kedua, babak kedua, pasal 8 sampai pasal 16, sekali lagi sangat jelas pengenalan tokoh Yudit ya. Yudit berencana, C, kemenangan Yudit terhadap Holofernes, balik lagi ke B, Yudit berencana. Kiasmusnya itu sangat-sangat jelas gitu. Jadi ketika kita bisa melihat strukturnya ini, kita langsung bisa sadar, kita langsung bisa tahu ya, kita bisa langsung tahu bahwa ini adalah 2 poin. Ya, 2 poin yang paling penting yang boleh dinyatakan di seluruh kitab Yudit ya. 2 poin ini adalah apa? Pertama-tama, kitab Yudit itu mau menekankan bahwa kalau emang Israel itu taat kepada Tuhan, Israel tuh nggak mungkin bisa dikalahkan. Ini kalimat dari laporannya orang yang namanya Achior itu. Achior ketika dia melapor kepada, nanti kita akan lihat kontennya, ketika dia lapor kondisi Israel kepada Holofernes, dia bilang kepada Holofernes gitu. Israel itu selama mereka taat, mereka tuh makmur. Gitu. Ketika mereka tidak taat, mereka tuh hancur. Gitu. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya kamu tuh melawan mereka ketika kalau mereka itu tetap taat kepada Tuhan. Ya, ini poin yang mau ditekankan oleh kitab Yudit itu. Ini message yang mau ditekankan kepada orang-orang Israel gitu. Yang kedua adalah ya kemenangan Yudit sendiri. Ya. Dan poin di dalam kitab ini ya cukup jelas lah ya. Kitab Yudit itu mau mengingatkan kepada umat Tuhan atas kesetiaan Tuhan gitu. Ya, atas kesetiaan Tuhan. Sebagai umat Tuhan ya. Makmur. Kamu pasti akan diangkat ya. Jadi intinya apa? Intinya jangan kamu digoda oleh semua idola-idola yang palsu, ya. Dewa-dewa yang palsu. Ya, kalau kamu tuh berdosa, kamu menyembah ilah yang palsu, kamu tuh pasti akan dihukum gitu. Dan ketika kamu bersandar kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, gak peduli kamu seberapa kecil ya, kamu tuh pasti akan diberikan kemenangan. Ya. Sama seperti Yudit, seorang perempuan. Ya. Perempuan di saat itu kan gak ada nilainya gitu, gak ada harganya gitu. Bagaimana mungkin perempuan bisa menang atas Babylon gitu. Tapi melalui tangan perempuan, Tuhan bisa mendatangkan kemenangan. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam kontennya, isinya gitu. Isinya bisa dibagi menjadi 3 bagian ya, 3 bagian. Kita akan dengan cepat aja go through itu semua. Pasal 1 sampai pasal 2, ya, itu background. Cerita ini dimulai dengan Nebukadnezar yang mau pergi melawan Raja Arfasad. Raja Arfasad di dalam cerita ini adalah raja yang besar. Dia memiliki negara yang bentengnya itu kuat, yang kokoh, yang semua orang percaya tidak mungkin bisa dikalahkan. Jadi ketika Nebukadnezar mau menyerang Raja Arfasad, dia meminta bantuan ya dia mau bikin koalisi lah kepada negara-negara untuk melawan bangsa yang besar ini. Dan semua negara-negara di barat, ya, termasuk Israel, itu menolak. Gara-gara mereka nggak percaya bahwa Nebukadnezar itu sekuat apa yang dia klaim. Ya. Nebukadnezar berkata bahwa dia adalah raja atas seluruh dunia. Tapi bagi negara-negara di barat, dia tuh hanya satu raja saja. Nggak mungkin dia tuh bisa menang. Dan ini membuat Nebukadnezar itu marah. Gitu. Marah. Jadi di dalam cerita ini, dia pergi lawan Raja Arfasad. Dia menang atas Raja Arfasad, dia menghancurkan kota yang kuat itu.
Dan setelah itu dia berjanji untuk menghabiskan semua negara-negara di barat yang menolak untuk membantu dia. Ya. Dan di dalam bagian ini ya itu muncullah seorang jenderal namanya Holofernes. Ya. Holofernes yang dipercayakan untuk pergi perang kepada semua bangsa-bangsa di barat. Dan bagian kedua, ya itu dari pasal 2 sampai pasal 7, ya itu cerita bagaimana Holofernes itu pergi menyerang negara di barat dan juga pergi menyerang bangsa Israel. Ketika Holofernes membawa semua prajuritnya, semua negara, semua raja melihat dan mereka itu mulai takut. Dan satu persatu mereka tuh semua surrender, ya mereka tuh nyerah gitu. Ya, tanpa perlawanan mereka tuh nyerah. Dan ketika negara-negara ini menyerah, Holofernes itu memerintahkan untuk semua kuil-kuil mereka, bait-bait mereka itu semua dihancurkan karena dia memaksa semua warga yang menyerah itu menyembah Nebukadnezar sebagai satu-satunya gitu. Ya, satu-satunya Tuhan, anak Allah, whatever gitu ya. Dan ini menarik kan ya, karena di bagian ini kita sebagai pembaca kita langsung mengingat kepada cerita Nebukadnezar juga di dalam kitab Daniel kan ya. Di dalam kitab Daniel Nebukadnezar kan juga mau semua orang menyembah dia kan ya. Gak boleh menyembah yang lain, tapi ya Daniel dan kawan-kawannya kan gak mau gitu. Ini mirip gitu, ya ini mirip ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Apa yang di tanda kutip dikarang di dalam cerita ini, itu bukan semata-mata hanya satu mimpi, bukan satu fantasi gitu. Tapi mereka tuh kontekstualisasikan apa yang Tuhan sudah lakukan dan nyatakan di dalam sejarah. Ya. Daya tarik dan kuasa dan power dari cerita ini tuh di sini. Gitu. Ya. Ketika mereka bilang bahwa lihat ya Nebukadnezar ya, di dalam kitab Yudit memaksa semua orang untuk menyembah dia sebagai orang yang besar gitu. Ini kan juga pernah terjadi dalam realita gitu. Ya. Ini terjadi kepada Daniel dan kawan-kawan gitu. Ya. Jadi ada dasarnya ya, ketika di dalam cerita ini dikatakan bahwa nanti Israel akan menang atas Babylon, itu bukan sekali lagi, itu bukan fantasi gitu. Bagi orang Israel, itu satu hal yang sangat amat mungkin. Karena apa? Karena itu emang fakta gitu. Itu emang fakta. Tuhan sudah berkali-kali dalam sejarah menyatakan bahwa dia bisa menghancurkan segala. Dia tuh superior dari segala-galanya. Dia tuh Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini the power of the story gitu. Karena apa yang dicatat dalam cerita ini, itu tidak melampaui apa yang mereka kenal kepada Tuhan. Dan semua pekerjaan yang dilakukan di dalam sejarah. Ya. Tapi kita kembali kepada cerita ini ya. Ketika akhirnya mereka tuh sampai ke Yerusalem, orang Israel itu mendengar mereka sudah dekat dan mereka tuh meresponnya dengan dua hal ya. Mereka bukan menyerah, tapi justru mereka itu pergi menguatkan ya. Mereka pergi melawan dan menjaga kota Betulia. Dalam cerita ini, kota Betulia adalah kota terakhir sebelum Yerusalem. Kalau kota ini itu hancur, Yerusalem dan Bait Allah itu pasti hancur. Jadi mereka pergi fortify, ya. Mereka kuatkan tempat ini untuk melawan Holofernes. Ya. Setelah itu mereka pergi berdoa kepada Tuhan. Mereka bersandar kepada Tuhan karena bagi mereka semua tahu bahwa ini bukan cuma satu peperangan manusia, tapi ini peperangan antara dewa. Dan ini membuat Holofernes itu marah dan bingung. Karena dia nggak ngerti kenapa semua bangsa itu menyerah, Israel kenapa nggak menyerah. Ya muncullah dalam cerita ini orang yang namanya Achior, seorang dari bangsa Amon, seorang Amon. Dan Achior itu datang kepada Holofernes dan bilang kepada dia, Tuhan Yahweh yang mereka sembah sudah membawa mereka dari Mesir, sudah melakukan ini dan itu. Dan dia keluarkan kalimat yang penting itu ya, di dalam kiastik itu ya. Kalau selama orang Israel itu taat ya, mereka tuh nggak pernah dihancurkan. Mereka nggak bisa dikalahkan. Tapi kalau mereka berdosa, mereka dikalahkan. Dan ini membuat Holofernes itu marah gitu, murka. Dan dia langsung membuang Achior. Kalau kamu percaya demikian, kalau kamu sungguh-sungguh percaya bahwa orang Israel itu nggak bisa dikalahkan selama mereka taat kepada Tuhan mereka, ya sudah, pergi saja kamu ke orang Israel, dibuang kepada orang Israel. Dan orang Israel itu menyambut Achior, Achior memberikan laporan yang sama, dan mereka itu ya memuji dia dan memuji Tuhan itu. Ya, ini menguatkan mereka. Dan setelah itu ketika Holofernes akhirnya ambil
tindakan untuk menyerang Israel, ya, menyerang Israel, dia nggak langsung menyerang Betulia gitu. Ya. Tapi apa yang dia lakukan, dia mengepung dan dia menghentikan saluran air kepada kota Betulia dan juga kepada Yerusalem. Ya, jadi apa yang dia lakukan, dia stop semua suplai airnya dan membiarkan orang Israel itu mati sendiri aja. Ya. Karena dengan demikian dia nggak perlu ada satu korban apapun dan dia bisa langsung menang. Jadi dalam kondisi seperti ini, orang Israel tetap melawan, tapi setelah 34 hari, mereka itu mulai kehabisan air, mulai kepepet, mereka sengsara, mereka datang kepada Raja Uzia, dan mereka bilang bahwa Uzia sudah mencelakakan mereka. Lebih baik mereka itu menjadi budak orang Babylon daripada sekarang mereka itu mati kehausan dan melihat anak-anaknya juga mati kehausan. Dan akhirnya, ya, Uzia bilang sama kepada mereka, tunggu 5 hari lagi. Setelah 5 hari kalau nggak ada apapun, kalau Tuhan nggak bekerja, kita akan sama-sama menyerah. Gitu. Selesai bagian kedua. Ya, selesai bagian kedua. Dan masuk ke bagian ketiga, ya, itu dari pasal 8 sampai 16, itu seluruhnya cerita bagaimana Yudit itu menyelamatkan orang Israel. Yudit dalam kitab Yudit sendiri, ya, itu digambarkan sangat-sangat positif. Ya. Dia tuh seorang janda, ya, tapi setelah dia kehilangan suaminya, dia tetap berdoa, berpuasa, ya, saleh, rohani, dan seterusnya. Dia juga bijaksana, dan paling penting di luar itu, Yudit orang yang sangat-sangat cakep. Gitu. Ya. Sangat-sangat cakep. Ya. Itu poin yang ditekankan. Gitu. Ya. Dan yang menariknya adalah ketika Yudit mendengar Raja Uzia bilang kepada Israel mereka akan menyerah setelah 5 hari. Yudit itu marah. Bagi dia ya, ini sedang mencobai Tuhan. Ya. Coba bisa tayangkan ayat itu ya, bagian ayat itu. Ini pasal 8 ayat 11 sampai 17 di kitab Yudit ya. Cukup panjang tapi saya cuma mau kasih kita lihat beberapa bagian saja. Ya. Ayat 12 ya, who are you to put God to the test? Siapa kamu yang mau menguji Tuhan, mencobai Tuhan. Bagi dia ya, tindakan keputusan untuk tunggu 5 hari itu mencobai Tuhan gitu, ya. Dan ketika kamu mencobai Tuhan, kamu tuh nggak mungkin bisa belajar apapun. Kamu tuh nggak mengerti apa itu isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, ya. Dan itulah kenapa jangan kamu memicu murka Tuhan gitu ya. Do not anger the Lord our God. Do not try to bind the purpose of the Lord our God. For God is like a human being. Jangan kita coba mengikat ya. Dan jangan kita mengancam, menguji, mencobai Tuhan. Jadi respon kita apa ya? Mari kita bertunggu kepada keselamatannya. Mari kita berseru kepada Dia. Dan kalau ketika Dia mendengar suara kita, Dia akan menolong kita. Ya, ini bagian yang saya mau soroti nanti dalam diskusi teologis kita ya. Tapi kita simpan dulu gitu. Jadi setelah dia marah, dia ekspresikan pendapat dia. Yudit sama pembantunya, mereka bilang ya, coba lepaskan kami akan masuk ke dalam kubunya si Holofernes ya. Dan dia berjanji bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh-musuhnya melalui tangan dia. Pasal ke-9 dalam kitab Yudit, itu adalah doa Yudit, dia meminta tolong kepada Tuhan untuk menyertai dia. Pasal ke-10, ya, dia datang ke kubunya orang Babylon, kubunya Holofernes, dan dia langsung berkata bahwa dia itu mau menyerah. Gitu. Tapi menariknya di sini, ini yang dia katakan kepada Holofernes. Gitu. Dan semua musuhnya orang-orang Babylon tuh ya, mereka tuh sangat menyambut Yudit karena Yudit itu sangat cantik gitu ya, sangat cantik, jadi welcome aja gitu. Kamu mau menyerah, kamu begitu cantik ya, datang aja. Kamu mau ketemu Holofernes ya, kamu datang aja gitu. Dan ini yang dikatakan oleh Yudit kepada Holofernes. Dia bilang bahwa saya datang itu untuk menyerah, gitu. Ya, saya datang untuk surrender gitu. Karena apa? Karena saya tahu bahwa Israel tuh akan berdosa. Israel itu akan berdosa. Apa yang dikatakan oleh Akior orang Amon itu benar. Kalau orang Israel itu tidak berdosa,
Mereka tidak mungkin kalah. Tapi sekarang di saat ini ketika mereka tidak ada air lagi, saya dengar bahwa mereka itu akan memotong binatang, sapi, lembu, dan meminum darah-darahnya itu. Dan dalam hal ini mereka tuh berdosa kepada Tuhan. Dan ketika mereka berdosa kepada Tuhan, mereka itu pasti akan hancur. Itulah kenapa saya menyerah. Saya datang kepada kamu, dan ketika mereka sudah berdosa, saya akan pimpin kamu masuk ke dalam jantungnya Yerusalem. Ya. Karena itu biarkan saya tinggal di sini, nanti saya akan tolong kamu. Ya, selama saya tinggal di sini, ya setiap malam saya akan berdoa kepada Tuhan. Ya. Karena inilah imanku, etc. etc. Dan itu ya diizinkan oleh Holofernes, karena ya Holofernes melihat dia tuh sangat-sangat cantik ya, dan sangat bijaksana, dan setuju dengan apa rencana dia oke saja gitu. Sampai hari keempat, Holofernes itu mengundang Yudit untuk makan malam, feast, ya, great feast. Ya. Tujuannya ya dia mau meniduri Yudit gitu. Ya. Dia mau menggoda Yudit, mau tidur dengan Yudit. Dan Yudit itu datang, ya. Mereka makan malam, tapi begitu senangnya Holofernes, dia minum terus sampai kemabukan, ya dia pingsan di sana, dan akhirnya Yudit itu penggal kepala dia. Setelah Yudit itu penggal kepala dia masukin ke tasnya, dia pergi keluar, dia bilang kepada orang lain, kepada prajuritnya bahwa ini waktu saya doa, karena selama 3 hari di sini setiap malam saya berdoa. Ini emang rencana dia untuk kabur gitu. Jadi dia pergi berdoa, dia balik ke Israel, dia balik ke Yerusalem, dan dia kasih lihat bahwa Holofernes sudah mati. Sekarang gantunglah kepala dia di atas tembok, kasih semua orang lihat, dan besok hari ketika mereka melihat kepalanya dari Holofernes, mereka akan gentar, mereka akan ada chaos, mereka akan lari, dan itu saatnya kamu itu kejar mereka, ya, dan di saat itu Israel itu menang. Ini basically apa yang terjadi di kitab Yudit. Ya. Oke, sekarang kita bahas ya bagian-bagian yang saya pikir itu bisa menolong kita, yang kita bisa lanjutkan lagi. Pertama-tama ya, melalui kitab Yudit ya, saya pikir ini memberikan kita konteks yang sangat baik ya, untuk mengerti kenapa murid-murid Yesus, murid-muridnya Yesus, pengikutnya Yesus ya, mereka itu juga bisa percaya bahwa Yesus bisa membawakan kemenangan ya, bagi mereka atas kerajaan Romawi gitu. Kalau kita pikir-pikir ya, apa sih yang Yesus lakukan? Apa sih yang Yesus lakukan yang sungguh-sungguh membuktikan kepada orang-orang di sekitar dia ya, bahwa dia tuh sanggup untuk mengalahkan kerajaan Romawi itu. Itu kan yang diinginkan oleh semua murid kan. Semua murid rasul yang ikut Yesus ya. Mau Yesus itu menjatuhkan kerajaan Romawi gitu. Tapi Yesus itu seorang dari Galilea gitu. Seorang Nazaret. Ya. Mujizat-mujizat dia juga nggak pernah diantaranya untuk yang bisa menyatakan bahwa dia cukup kuasa untuk menjatuhkan satu bangsa. Dari mana mereka bisa percaya, bisa melihat bahwa di dalam pribadinya Yesus yang dari Nazaret ini, dia itu sanggup mengalahkan bangsa Romawi. Saya percaya kalau kita ada akses kepada kitab Yudit, ya, baru kita akan lebih ngerti. Kenapa? Ya, ini yang dinyatakan oleh kitab Yudit. Gitu. Ketika orang Israel baca kitab Yudit, mereka bisa lihat bahwa Tuhan tuh bisa bekerja. Melalui apa? Melalui siapapun. Yang paling lemah, ya, bahkan seorang perempuan. Yang penting apa? Yang penting orang itu disertai oleh Tuhan. Orang itu disertai oleh Tuhan. Jadi caranya bagaimana itu nggak terlalu penting. Gitu. Jadi mereka juga nggak expect ya. Mereka nggak expect bahwa Yesus itu akan memimpin mungkin peperangan atau apa. Mungkin mereka di dalam hati mereka ketika mereka melihat Yesus yang disertai oleh Tuhan. Ya. Mereka expect bahwa yang terjadi adalah seperti cerita Yudit. Akan ada something happen. Kita nggak tahu ya. Tapi ya. Dia akan bisa membawa kemenangan. Dia akan bisa menjatuhkan bangsa Romawi. Dan titik beratnya adalah ya, apakah orang ini sungguh-sungguh disertai Tuhan atau tidak gitu. Ya itu titik beratnya, itu kuncinya gitu. Kalau orang ini disertai oleh Tuhan, mau dia Yudit, mau dia siapapun, mau dia perempuan, ya, saat itu perempuan sekali lagi nggak ada kuasa, tetap bisa mengalahkan bangsa yang besar seperti Babylon. Ya, karena Tuhan emang berkuasa. Tuhan itu bisa lakukan. Ya.
Jadi kita harus give credit where credit is due ya. Kita tahu murid-murid dalam banyak hal yang emang nggak sempurna kan ya. Mereka bisa salah paham, mereka nggak sungguh-sungguh mengerti apa yang Yesus lakukan. Tapi setidaknya ya, mereka tuh sungguh-sungguh menaruh iman mereka ya, kepada seorang pribadi yang mereka lihat itu disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan, itu penting bagi mereka. Ya, penting bagi mereka. Tapi ya kalau kita lihat di dalam kekristenan kita hari ini, mungkin kayaknya disertai oleh Tuhan itu seringkali nggak cukup juga. Gitu. Disertai oleh Tuhan bagi kita pengikut gitu, kadang-kadang ya nggak cukup di dalam dunia kekristenan gitu. Disertai oleh Tuhan itu harus ditambah gitu, ditambah dengan kepintaran, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan ini, dengan itu, dengan bisa membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh bisa membawa kita kemenangan, bisa membawa keberhasilan gerejawi atau whatever, baru dia itu adalah pemimpin, baru dia adalah gembala gitu. Tapi bagi murid Yesus, bagi rasul, disertai Tuhan itu segala-galanya. Ya. Nggak peduli Yesus itu dari Galilea, dari Nazaret, dari manapun. Ya. Nggak peduli dia nggak ada senjata, nggak ada prajurit, nggak ada kuda, nggak ada apapun. Ya. Tapi dia sungguh-sungguh mereka melihat ini orang disertai oleh Tuhan, dan itu cukup. Ya. Itu cukup bagi mereka. Gitu. Ya. Oke, yang kedua yang saya mau lebih dalami adalah tentang the meaning of suffering. The meaning of suffering. Kita tahu kan dalam konteks perjanjian lama, khususnya dalam kacamata kitab ulangan gitu, kesengsaraan itu very straightforward ya, one-sided gitu. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu tuh akan dikutuk gitu. Kamu tuh sengsara gitu. Ya. Kesengsaraan adalah bagian dari ketidaktaatan kamu. Tapi di dalam kitab Yudit, kitab ini tuh menambahkan satu perspektif lagi kepada orang-orang Israel. Jadi yang dinyatakan dari buku ini, dia mau katakan bahwa selama kamu itu taat kepada Tuhan, kesengsaraan adalah sebuah ujian. Kesengsaraan adalah sebuah ujian. Cerita di sini kan mengasumsi. Mereka mengasumsi bahwa Israel itu tidak berdosa kan. Israel itu setia. Israel itu, Yerusalem itu bersandar kepada Tuhan dan menyembah Tuhan satu-satunya kan. Tapi kita tahu secara realita itu kan bukannya terjadi. Israel itu menyembah ilah-ilah palsu. Israel itu menghina Tuhan. Itulah kenapa mereka itu dibuangkan. Tapi dalam cerita ini mereka tuh asumsi bahwa Israel itu setia gitu. Karena apa? Karena ini sekali lagi mereka sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang di dalam pembuangan. Orang-orang Yahudi di dalam pembuangan adalah orang-orang yang sudah sadar. Ini yang saya katakan sebelumnya kan. Kita bisa menuduh orang Yahudi di dalam banyak dosa gitu. Tapi satu dosa yang kita nggak bisa tuduh kepada orang Yahudi setelah pembuangan adalah mereka tuh menyembah ilah palsu. Itu nggak ada, benar-benar nggak ada dalam masyarakat mereka tuh nggak ada. Mereka tuh menyembah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Dan di dalam zaman pembuangan, ini yang mereka lakukan. Tetapi, kenapa sekarang ketika mereka menyembah Tuhan yang esa, mereka menyembah satu-satunya Tuhan, mereka taat, kenapa mereka masih terus ditindas? Kenapa mereka ditindas sama orang Babylon? Kenapa setelah Babylon mereka tetap ditindas sama orang-orang Romawi? Bukankah Tuhan mengatakan bahwa yang jahat itu sengsara, dikutuk, yang benar akan diberkati? Mana gitu? Mana? Ya. Dan ini yang kitab Yudit mau bicara gitu. Kamu tuh benar, kamu tuh hidup taat, kamu sekarang menyembah satu-satunya Tuhan yang esa, tetapi kesengsaraan tetap akan bisa terjadi. Kesengsaraan akan tetap bisa terjadi. Ya. Bagi kitab Yudit, bagi penulis kitab Yudit, ya. Kesengsaraan itu tetap akan terjadi walaupun kamu tuh hidup taat. Dengan kata lain, kesengsaraan di dalam ketaatan kamu adalah sebuah ujian. Sebuah ujian. Itulah kenapa dalam cerita ini Yudit itu berkata, janganlah kamu menguji Tuhan.
Janganlah kamu mencobai Tuhan. Ketika kamu bilang, oh ya sudah, kami tunggu 5 hari. Gitu. 5 hari kalau nggak ada apapun ya sudah gitu. Ya. Bagi Yudit, bagi kitab Yudit itu mencobai Tuhan itu. Ya. Tapi di dalam hal ini bukan masalah apakah Tuhan itu bisa menyelamatkan kamu atau tidak bisa, dia mampu atau bukan, atau nggak mampu ya. Tapi prinsipnya itu jelas. Kalau kamu nggak berdosa, Tuhan itu pasti menyelamatkan kamu. Ya. Tapi kenapa kamu masih ada satu kesengsaraan ini? Ini satu ujian. Berarti yang paling penting adalah bagaimana kamu meresponi Tuhan. Ya. Bagaimana kamu meresponi Tuhan. Ya. Jadi jangan kamu bertanya, oh Tuhan kenapa saya masih sengsara gitu. Itu nggak penting. Itu nggak penting. Oh Tuhan, di mana keadilan kamu? Itu bagi kitab Yudit itu nggak penting. Yang penting adalah sekarang kamu sebagai orang yang taat kepada Tuhan, kamu sedang sengsara. Bagaimana kamu meresponi Tuhan itu? Kamu sekarang yang tinggal di Babylon, kamu sekarang yang ditekan oleh kerajaan Roma gitu. Kamu hidup benar, kamu menyembah Tuhan, tapi kamu masih sengsara. Tetaplah bersandar kepada Dia, menyembah Dia. Tapi jangan dibalikin kepada Dia. Ya. Nggak ada gunanya. Di pasal 8 ayat 27 ya. Di kitab Yudit dikatakan, He taken vengeance on us, but the Lord scourges those who are close to Him in order to admonish them. Tuhan itu memukul mereka yang dekat kepada Dia. Untuk apa? Untuk disiplin mereka lah, untuk membangun mereka, untuk menyucikan mereka gitu. Ya, untuk menyucikan mereka. Dengarnya lumayan lah ya. Kayak satu pandangan yang tambahan terhadap kesengsaraan gitu ya. Tapi yang saya mau tekankan adalah ya, mungkin ini puncak ya. Ini puncak dari pengertian kesengsaraan bagi orang Israel, khususnya di zamannya Yesus gitu. Dan inilah mungkin ya, kenapa orang-orang di sekitar Yesus, murid-murid Yesus ya, mereka itu nggak mengerti kenapa Yesus itu harus melalui apa yang dia lalui. Ya, karena apa? Karena bagi mereka, kesengsaraan adalah 1, kutukan. 2, ujian. Kesengsaraan adalah ujian. Atau enggak kutukan. Kalau kamu setia itu bukan kutukan. Kalau kamu setia itu ujian. Dan orang yang setia ketika diuji dengan kesengsaraan, ketika kamu taat, kamu akan disertai. Tuhan akan membawa kemenangan bagi kamu. Sama seperti orang Israel yang diuji, yang sengsara. Coba, ketika kita taat, Tuhan itu membawa kemenangan. Tetapi, nggak ada kemenangan bagi Yesus itu. Yesus itu bagi mereka itu kalah. Kesengsaraan Yesus itu nggak membawa kemenangan. Kalau kesengsaraan Yesus sebagai ujian tidak membawa kemenangan, tetapi kekalahan. Buat apa sengsara? Buat apa sengsara? Itulah kenapa mungkin itu murid-muridnya. Mereka itu kabur. Mereka itu kabur ketika Yesus itu ditangkap. Karena ketika Yesus ditangkap, itu game over gitu. Nggak ada poinnya, mereka ikut sengsara. Kalau suruh mereka sengsara bagi Yesus, dan itu membawa kemenangan, mereka tuh ikut. Kita masih ingat ya dalam Injil Yohanes ya. Murid-murid kan tanya kepada Yesus, tahu nggak itu orang-orang di Yerusalem sudah membenci kamu, sudah mau membunuh kamu gitu. Kamu tetap membalik kepada Yerusalem. Yesus bilang, mari kita balik gitu. Masih ingat kan ya? Mari kita balik. Thomas itu menjawab ya. Ya udah, ya. Kalau kamu mau balik, mari kita bersama-sama mati dengan Dia. Gitu. Mari kita bersama-sama mati dengan Dia. Itu kalimat seringkali kan dibaca secara negatif kan, kayak iron, kayak Thomas mungkin lagi mencurigai Yesus, ironis, ya, you mau mati, ya udahlah, kita mati aja, mati bareng aja, udah kayak nggak peduli lah. Tapi sebetulnya itu bukan kayak, kita nggak perlu membaca itu sebagai satu kalimat negatif itu. Itu justru bisa menjadi satu hal yang positif itu. Dalam arti apa? Dalam arti ketika Yesus mau kembali kepada Yerusalem ya, dan menghadapi mungkin kematian, kesengsaraan, Thomas dan murid-muridnya mereka bilang, ayolah. Kalau mau mati, mati aja, nggak apa-apa gitu. It's okay. Kami juga rela mati. Kalau, ya, ini yang penting, kalau apa? Kalau itu membawa kemenangan. Kalau itu membawa kemenangan, mari kita sama-sama mati. It's okay. Yeah.
Tapi ketika mereka melihat Yesus ditangkap, ya, itu kalah. Itu nggak ada kemenangan. Kalau dia kalah, buat apa? Buat apa mereka itu sengsara? Gitu, ya. Bukankah kesengsaraan itu adalah satu kutukan? Kalau bukan kutukan, kalau Yesus yang adalah orang benar gitu, kalau dia adalah Mesias, bukankah kesengsaraan hanya satu ujian bagi dia yang akan mendatangkan kemenangan gitu? Mana kemenangan itu? Di dalam konteks ini, murid-murid rasul-rasul itu pergi. Rasul-rasul itu pergi. Ya. Itulah kenapa ya Bapak Ibu saudara sekalian ya, konsep kesengsaraan kita ya di dalam Kristus ya, itu juga harus bisa melampaui apa yang dimengerti oleh murid-murid dan juga orang Yahudi gitu. Ya. Kesengsaraan itu bisa menjadi kutukan dosa, itu pasti gitu. Ya. Kesengsaraan itu bisa menjadi satu ujian, itu pasti gitu. Ya. Tapi kalau kita hanya berhenti pengertian kita kepada kesengsaraan dalam tahap ini, sebetulnya itu pointless sih, sangat meaningless gitu. Ya. Karena apakah mutlak ya? Apakah mutlak gitu? Kita itu perlu kesengsaraan sebagai ujian. Apakah kesengsaraan itu sungguh-sungguh harus kita alami? Di dalam teologi kita, ya, kita nggak bisa melihat kesengsaraan sebagai hal positif gitu, nggak bisa. Benar. Kesengsaraan itu bukan bagian dari ciptaan awal, bukan creation order. Kesengsaraan itu hasil dari dosa. Kalau kita melihat kesengsaraan sebagai ujian dan nggak bisa breakthrough lagi, nggak bisa lanjut lagi, nggak ada pengertian lain lagi, ujungnya kita pasti akan kecewa gitu. Ujung-ujungnya pasti kita akan kecewa. Kita akan kecewa seperti murid itu kecewa. Karena apa? Karena emang realita dunia menyatakan bahwa ada orang yang sengsara, ada orang benar yang sengsara, dan sengsara itu sampai mati gitu. Kayak nggak ada kemenangan dalam hidup ini. Dan ini bisa membuat kita tuh sangat digoncangkan. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru ya, murid-murid itu bisa ada pengertian lebih gitu. Mereka bukan hanya mengerti kesengsaraan adalah kutukan dosa, kesengsaraan adalah satu ujian, tapi kesengsaraan bagi rasul-rasul itu sungguh-sungguh bermakna karena itu union with Christ. Itu maknanya gitu. Kesengsaraan membawa mereka bersatu dalam Kristus. Itu baru mereka menemukan makna sejati dari kesengsaraan itu. Bagi kita orang percaya dalam dunia ini, saya percaya juga sama gitu. Kalau kesengsaraan bukan dimengerti sebagai bagian yang kita terima, yang kita bisa pakai untuk bersatu dengan Kristus. Ya. Kesengsaraan itu very very meaningless gitu. Kesengsaraan itu sebetulnya nggak ada artinya. Tapi sebaliknya, kalau kita mengerti kita dalam Kristus, kesengsaraan kita itu bisa membawa kita bersatu dalam Kristus itu bisa sungguh-sungguh menjadi satu hal yang indah. Karena ya emang itu kan tujuan kita kan ya. Kita diselamatkan untuk bersatu di dalam Kristus untuk mengenal Dia.